Ya baik sahabat media Indonesia, kembali berjumpa lagi dalam program Talkshow Media Indonesia TV. Saya bersama produser Berita Pemilu Metro TV, Bung Ken Orton Hutasoid. Bung Ken, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Bung Ken? Baik, Mas Thomas, kabarnya? Baik, baik juga. Ini kayaknya teman-teman di Berita Pemilu makin sibuk kah? Makin hot isunya kah? Atau seperti apa kira-kira dinamika di dalam pemberitaan pemilu kita saat ini Bung Ken? Pasti makin sibuk ya, apalagi sudah ditetapkan 3 pasangan calon, walaupun tanggal 28 November nanti baru dimulai kampanye. Betul, betul ya, secara resmi. Sudah mulai kampanye ya. Kelihatan ya. Sudah seperti kampanye beneran gitu ya. Dan yang menjadi sorotan kita ya beberapa hari lalu, hari Sabtu lalu itu ada yang melibatkan organisasi kepala desa atau organisasi desa betul. bersatu kalau Betul, bunyinya. itu responnya juga cukup ramai di masyarakat memang itu terkait. Ini menghadirkan salah satu pasangan calon ya, dalam hal ini calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasangan nomor urut 2. Nomor urut 2. Itu ceritanya gimana itu sampai kok kemudian jadi timbul reaksi di masyarakat? Iya, dalam konteks kepala desa, jelas itu memang dilarang ya untuk berpihak, artinya mengambil keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Oke. Nah, keputusan atau tindakan, bahkan itu jelas sanksinya ya. Kalau kepala desa itu bisa dikenai sanksi pidana 1 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Oke. Total itu yang kemarin itu kan mereka kumpulin itu 20.000 kalau tidak salah. Ya. Jadi itu terdiri dari ada kepala desa, ada perangkat desa. Jadi kepala desa di situ, perangkat desa itu sekarang memang di Undang-Undang Pemilu tidak diperbolehkan ya. Nah, kalau dalam bunyi Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu menyebutnya kepala desa. Tapi kita tahu sekarang bahwa perangkat desa itu salah satu elemennya kan sekretaris desa. Oke. Sekretaris desa itu ASN. ASN, ya. Aparatur Sipil Negara atau PNS ya. Memang sih ada yang PNS, ada yang mungkin P3K ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja gitu ya. Tapi intinya kan mereka ini ASN. Betul. Nah, bisa jadi mungkin ada juga yang tenaga lainnya ya. Betul. Tapi yang jelas kepala desa dan perangkat desa yang terkait dengan sekretaris desa itu dalam Undang-Undang 7 2017 ini jelas dilarang dan ada sanksinya. Kalau ASN malah sanksinya juga jelas juga. Itu ada yang sanksinya sampai 2 tahun dan denda 24 juta gitu ya. Nah, khusus kepala desa tadi sanksinya jelas juga disebutkan di pasal 480 masalah ya. Memang kalau kita ikutin kemarin itu kan boleh ya. Boleh dibaca aja. Nanti ya. Nah, di sini pasal 490, setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Nah, artinya kalau kepala desa itu bisa diancam pidana. Nah, tapi kemarin koordinatornya ya itu koordinator acara ini ya. Koordinator acara itu yang tampil juga berbicara. Ya, kan katanya juga kan sudah dipanggil Bawaslu beliaunya kan. Rencana baru akan dipanggil Bawaslu untuk diminta klarifikasi kan? Iya, sampai siang ini ya kita akan lihat ya. Memang ya. Kemarin sudah direspon ya oleh Ketua Bawaslu ya. Tapi maksud saya bahwa tanpa ada yang melaporkan pun mestinya Bawaslu bisa menjadikan ini sebagai informasi awal, bisa juga temuan. Tapi kalaupun katakanlah misalnya dia tidak menjadikan ini sebagai temuan, ya masyarakat sipil saya yakin akan melaporkan ini sebagai dugaan pelanggaran pemilu ya. Saya dengar dari teman-teman Perhimpunan Pemilih Indonesia sudah melaporkan.
rencananya mereka akan melaporkan juga, Melaporkan. tapi nggak tahu apakah hari ini atau besok gitu ya. Artinya ada indikasi bahwa ini dugaan pelanggaran pemilu gitu Dan ya. kalau saya lihat kemarin konferensi pers juga di Bangken, mungkin update juga ke teman-teman kan, itu sudah bahkan dari TPN Ganjar Mahfud itu mereka sudah merespon ini secara serius dan akan melakukan pelaporan juga Ya. dengan segala bukti-bukti yang mereka punya. Tapi memang ini kan perdebatan di masyarakat. Indikasi-indikasi bahwa kegiatan kemarin di Gelora Bung Karno itu sebagai sebuah tindakan kampanye ada nggak kira-kira Bung Ken? Ya, memang kalau langsung dilihat elemen-elemennya ya, Ah, ajakan memilih nomor urut sekian gitu ya. eh, Memang Gibran ketika di doorstop mm, dia bilang soal dukungan nantilah, yang penting kita dengarkan dulu aspirasinya, kita akan bertemu nanti kepada organisasi-organisasi desa ini untuk mendengar aspirasi mereka. Soal dukungan nantilah gitu ya. siap. Nah, itu pernyataan Gibran ya ketika ditanya para jurnalis. Nah, tapi ini sudah nyata-nyata organisasi desa ini menyatakan dukungan. Oke, Iya kan? ada spesifik pernyataan dukungan kan kegiatan itu kan? Jelas mereka, dan yang beredar press release mereka Oke. dan informasi-informasi yang beredar juga, Kita mereka lihat juga menyatakan dukungan. ada name tag peserta ya. Iya, name tag, dan pidatonya si Anas ini juga kan salah satu koordinator pelaksananya ini juga menyatakan akan mendukung pasangan calon yang memperhatikan desa katanya gitu ya. Ya walaupun yang lain-lain punya visi misi, tapi kami melihat bahwa yang punya visi misi dan memperjuangkan desa gitu ya. Oke. Nah, Spesifik nggak bicaranya pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka gitu. tapi kan kita lihat di name tag-nya kan hanya pasangan itu yang ada ya. Tapi foto itu ada Iya, memang spesifik. hanya satu pasangan Benar-benar. calon itu ya. Yang kemudian juga yang hadir hanya Gibran gitu ya. Ya, Mungkin ya. Pak Prabowo mungkin berhalangan, tapi yang jelas di sini hanya satu pasangan calon atau paslon tertentu saja, padahal ada dua pasangan calon lain. Nah, ini kan sudah direspon oleh Bawaslu juga kalau kita monitor. Malah dia bilang secara awal sih atau mungkin terlalu prematur kali kalau ketua Bawaslu sudah langsung mengatakan sampai saat ini tidak ditemukan indikasi ada pelanggaran kampanye karena tidak ada kata-kata ajakan untuk memilih. Itu gimana tuh Bung Ken? Itu kan dari ketua Bawaslu kemarin tuh. Jadi makanya masyarakat juga kadang sekarang mikir gini, mau dilaporin, diproses juga. Ini kan sekarang serba bertanya-tanya gitu. Ada ketidakpercayaan juga ini bakal diproses apa enggak gitu. Ya, itulah pentingnya selalu kita suarakan terus ya. Nah, Kalau itu diperdebatkan lagi, saya kira orang ASN atau pejabat lainnya dengan katakanlah misalnya membuat salam tertentu sudah diingatkan gitu kan. ya. Nah, ini sudah menyatakan dukungan, Siap. sudah mendeklarasikan gitu ya. Nah, ini kan apalagi gitu kan. Lantas itu juga masih belum disebut sebagai kampanye misalnya kan? Ya, memang dari segi jadwalnya nanti tanggal 28. Tapi justru ini apakah ini juga masuk kategori kampanye di luar jadwal gitu juga kan. Betul, harus jadi soal juga itu dilihat ya. juga gitu. Harus dikaji gitu. Oke. Ya, menurut saya Bawaslu lakukan dulu kajian gitu ya. Atau kalau ada laporan, terima dulu laporan itu, lakukan kajian, baru membuat putusan apakah ini. Kan Bawaslu punya kewenangan merekomendasikan kalau itu misalnya nanti pelanggaran pemilu, kalau administrasi nanti Betul. diteruskan ke KPU. Betul. Ya kan? Kalau Betul. pidana nanti sentra gakumdu, ya kan? Nanti ke kepolisian. Nah, kalau dia etik masuk ke DKPP gitu kan. Nah, ini yang harus dilakukan dulu, diterima kalau ada laporan atau dijadikan jadi temuan awal, lalu dilakukan kajian, baru nanti ada rekomendasi. Malah muncul sekarang di medsos bahwa para kepala desa dan perangkat desa ini sebenarnya bukan kegiatan mereka, tetapi sebenarnya sengaja dimobilisasi gitu Bang Ken. Makanya banyak sekarang bermunculan di medsos untuk didorong siapa yang memobilisasi, terus tiket pesawat di siapa yang bayar, di Jakarta mereka nginep di hotel mana, terus siapa yang bayar dan segala macam. Akhirnya kan jadi berkembang liar isunya kan. Ya. Nah, jadi dugaan mobilisasi itu sebenarnya kelihatan nggak dari kegiatan kemarin di Gelora Bung Karno itu?
Ya, eh, kalau mungkin kita katakan Gibran yang memobilisasi, ya kan, melakukan mobilisasi, ya harus ada pembuktian. Harus ada ya. bukti. Tapi mereka sudah mengatakan bahwa dari 9 organisasi kepala desa dan perangkat desa, ada 8 yang hadir. Cuma ada 8. Ada 8 yang hadir. Sandi Apakah lagi itu. apakah ini dikaitkan dengan angka 8 dengan Prabowo Subianto misalnya ya? Koslap 08. Iya, iya. Kenapa harus 8 dari 9 organisasi perangkat desa ini? Nah, yang kedua, memang koordinatornya mengatakan bahwa ini organisasi desa, bukan kepala desa. Loh, tapi kalau di dalamnya kepala desa, ya memang kalau kita melaporkan satu-satu akan banyak yang akan dilaporkan. Karena kalau organisasi desa tidak disebutkan memang di Undang-Undang 7 2017 itu. Kenapa kira-kira kepala desa? menurut Bung Ken, Gibran atau ya kita sebut sajalah pasangan 02 ini memanfaatkan betul perangkat desa ini dalam konteks pemenangan mereka di Pilpres 2024? Oh iya, jelas sekali. Karena kita tahu KPPS itu dekat sekali dengan kepala desa. Dan pertarungan untuk perolehan suara itu kan ada di TPS ya. Oke. Di TPS ini nanti di situ ada 7 KPPS gitu ya. Nah, itu dekat sekali dengan kepala desa. Nah, kalau 7 saja sudah bisa dipengaruhi, dan saya kira di tingkat-tingkat desa itu pengalaman kita mencermati bahwa pengaruh kepala desa itu sangat menentukan untuk penentuan KPPS ya. Nah, itu menjadi sangat penting. Yang kedua, saksi atau pengawas TPS tidak selalu bisa menyaksikan semua ini peristiwa di KPPS ini. Ya, kita yakin KPPS ini harus menjalankan sesuai dengan asas pemiluan ya. Tapi kalau faktanya justru ada banyak permainan juga gitu ya. Justru di situ awal mula kecurangan. Mulai dari orang mencoblos, mengidentifikasi siapa yang mencoblos siapa, ya, pasangan calon tertentu mana. Kemudian pada saat penghitungan suara, nah itu ada di TPS itu. Karena itu kepala desa menjadi sangat dekat dengan TPS. Persis belum mulai masa kampanye, ini disebut kampanye colongan. Ini padahal kan KPU sudah jelas-jelas memberikan tahapan tertentu kan untuk kampanye, kapan dimulai dan segala macam. Ini lagi-lagi isunya kok apa ya? Pemilu yang tidak fair kah? Pemilu yang kemudian sudah diduga bakal dimanipulasi kah? Atau macam-macam. Ini kan asumsi publik sangat liar jadinya. Ini mulai dari kemarin kita belum selesai loh, ini urusan Mahkamah Konstitusi ini. Iya, ini belum selesai loh. Ini belum selesai, tapi kemudian diberi lagi suguhan rentetan seperti ini. Terus kita mau beri pesan apa ke masyarakat dengan fakta-fakta seperti ini coba? Nah, karena itulah memang kita dan seluruh masyarakat harus mengawasi betul. Artinya kita melihat pasangan calon ini proporsional saja sebenarnya ya, 3 pasangan calon ini. Tapi apabila sudah ada penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan gitu ya. Nah, itu yang harus diawasi terus supaya nanti pemilu ini betul-betul berjalan secara fair ya. Jadi bukan karena dipermainkan, apalagi sudah diatur dalam undang-undang harus menjaga netralitas. Kepala desa, ASN, TNI, Polri ya. Mereka harus betul-betul menjaga netralitas supaya pertarungan atau pemilu kita ini fair. Betul. Ini kalau lihat Caimin kemarin punya komentar itu ya di salah satu stasiun televisi swasta, dia bilang ya kalau ini ada peran, ini ada pemain, ada komentator, ada wasit. Jadi posisinya itu harus dijalankan sesuai dengan peran masing-masing. Komentator jangan jadi pemain, pemain jangan jadi komentator, wasit jangan jadi komentator, jangan juga jadi pemain. Ini kalau dengan kasus-kasus seperti ini, menurut Bung Ken gimana nih? Ini pemain, wasit, komentator udah nggak jelas nih kayaknya posisinya. Nah, inilah yang harus kita awasi terus. Seluruh masyarakat itu ya. Jadi dengan adanya teknologi digital sekarang di media sosial, kalau saya lihat sih dengan ada media sosial, masyarakat sangat aktif untuk mempublikasikan ya. Termasuk juga yang kita lihat ada kartu-kartu tadi
Name tag tag-nya itu peserta. ya, undangan begitu cepat beredar. Betul. Nah, hanya saja kita tidak boleh berdiam diri, harus dilaporkan. Begitu juga penyelenggara. Kalau kita tidak melaporkan, tidak menyampaikan argumentasi kepada publik bahwa ini ada dugaan pelanggaran, ya mereka bisa jadi diam-diam saja. Apalagi ya seperti pembahasan kita yang lalu bahwa penyelenggara ini juga ada juga yang ya miring-miring ke kiri ke kanan ya, kita nggak tahu ya. Jadi netralitas mereka harusnya tetap juga harus kita terus awasi. Kita harus selalu curiga melihat bahwa mereka ini berpotensi untuk berpihak kepada salah satu pasangan calon. Prediksi Bung Ken, laporan terkait apa yang terjadi dengan kegiatan abdesi kemarin itu diproses oleh Bawaslu. Iya, memang mereka sudah mengatakan bahwa ini bukan kegiatan abdesi, tapi ini adalah organisasi perangkat desa. Oke. 8 organisasi perangkat desa. Nah di situ aja kan sudah mulai ngeles ya. Artinya ini bukan abdesi, karena kalau abdesi kan asosiasi pemerintah desanya ya. Tapi ini organisasi perangkat desa. Tapi kalau toh juga di dalamnya adalah ada kepala desa, nah ini kan sudah menunjukkan bahwa ini loh, bahwa kepala desa mendukung pasangan calon tertentu, tapi dikemas sedemikian rupa seolah-olah mengelabui publik. Nah ini kan sebenarnya yang tidak boleh. Betul. Karena itu kalau Bawaslu ingin tetap dipercaya oleh publik, dan Jadi harus proses ya kan? setidaknya dia proses dulu soal nanti bagaimana pembuktiannya. Ya memang harus dibuktikan dengan unsur-unsur apakah sudah memenuhi atau belum. Kita serahkan. Kalau dia tidak memproses tapi sudah ngomong ke publik, nah justru nanti masyarakat Itu jadi soal. ah, Temuan di mana Jember, ini kepercayaannya? temuan di Jember aja kan mereka juga nggak bisa tindak lanjuti sebenarnya itu. Jadi kadang-kadang ya ini kan kita menangkap apa yang ada di masyarakat. Jadi ada distrust sebenarnya. Jadi ngomong pemilu harus fair, aparat harus netral, TNI Polri harus netral. Bahkan kemarin presiden sendiri yang mengumpulkan para pejabat kepala daerah kan. Ya. Bahkan diancam-ancam di situ, berani ada yang belok kiri, belok kanan, saya bisa ganti Anda sekalian tiap hari kan gitu. Nah, Itu janji yang bicara di depan loh, di depan para pejabat kepala daerah itu. iya. Lalu sekarang orang akhirnya nilai begini kira-kira Bung Ken. Ini kalau cuma sekedar gimmick lalu maksudnya apa? Tapi operasi lapangannya jalan terus gitu. Nah, itu dia ya. Kalau dari sisi komunikasi, ini yang disebut dengan komunikasi konteks tinggi. Oh, konteks tinggi. Gimana tuh komunikasi konteks tinggi? Jadi bedanya konteks tinggi itu apa yang disampaikan tuh bukan itu apa adanya gitu ya. Tapi kalau konteks rendah apa yang disampaikan itu apa adanya gitu ya. Kalau dibandingkan misalnya dari masyarakat kita, kalau apa namanya Chinese itu dibandingkan dengan Jerman itu ya, kalau dari sisi komunikasi ya. Yeah. Kalau Jerman tuh misalnya dipersilakan ketika ditawarkan mau minum gitu ya, Betul. mau minum ya Minum, gitu. betul. Ya gitu Betul, kan. yes. Tapi kita mirip-mirip dengan Cina ini kan. Kalau Beda ditawarin lagi. minum, dia bilang enggak. Lah, Ya, oke. mau minum, ya, enggak gitu kan. Betul. Bahkan kalau masih 2 kali itu enggak. Ditawarin lagi. Ditawarin lagi. Enggak lagi. Sebab kalau langsung dia bilang, baru kedua kali dia bilang iya, nanti dikira saya rakus. Gitu kan. Oke. Jadi 3 kali baru saya terima gitu kan. Nah ini kan konteks tinggi gitu ya. Jadi di masyarakat kita seperti itu juga. Jadi kita sulit untuk melihat apa namanya, apa sih yang sebenarnya yang dimauin, terutama bahasanya Pak Presiden Joko Widodo ini ya. Betul, betul. Sudah berapa kali menyatakan harus netral, Aduh. TNI Polri harus menjaga netralitas gitu ya. Betul. Tapi nggak jauh dari itu sudah ada penurunan baliho misalnya kan, Persis. harus netral. Kepala desa udah Betul. bikin deklarasi Dan gitu ini ya. kan terjadi di depan mata secara telanjang, fakta yang kasat mata kan kita lihat. Jadi memang begini, salah nggak masyarakat Bung Ken kalau akhirnya menilai begini? Beliau ngomong A, jangan ditangkap persis seperti A, kan gitu kira-kira jadinya. Padahal ya, kalau banyak orang sekarang melihat, yang orang pegang omongan dari seorang pemimpin, omongan itu sebetulnya yang jadi pegangan dan acuan masyarakat kan.
Nah itu dia, dari segi komunikasi masyarakat kita ini juga memang punya komunikasi yang berbeda dengan suku bangsa lain gitu ya. Saya contohkan tadi seperti itu. Bisa jadi juga yang tadinya berkaitan dengan apa soal 3 periode lah, soal Persis. perpanjangan lah, kan secara langsung nggak pernah disampaikan. Nah ini juga kalau kita bilang, oh ini berpihak nih pada salah satu calon, tapi kan omongannya mendukung semua calon. Mendukung semua calon. Iya kan? Diajak makan siang pula kan? Iya. Nah dari komunikasi ini konteks tinggi, bukan itu yang sebenarnya gitu. Ya Di apa yang bulan disampaikan itu bukan yang sebenarnya. Tapi kalau konteks hukum nanti beda lagi ya. Beda lagi ya. Nah, Ya, itu bisa ya. dianggap pembohongan gitu ya. Betul, Itu betul. pembohongan publik. Tapi kan karena kita dari sisi komunikasi, apa yang disampaikan bukan berarti itu yang sebenarnya. Persis. Ada yang harus dilihat. Karena itu banyak hal yang mengungkap tentang bagaimana proses pencalonan Gibran ini. Tapi juga yang sampai itu juga kita juga masih ini yang sebenarnya atau bukan gitu juga kan. Jadi bertanya-tanya Iya, orang. kan ditanya juga kemarin. Katanya ini Ibu Iriana yang manuver Betul. supaya dia jadi cawapres. Gosipnya kemana-mana jadinya Kemana-mana. kan. Tanya aja relawan gitu kan. Mm. Dengan menjawab seperti itu, masyarakat kita itu juga kita nggak tahu percaya yang mana dia gitu kan. Nah ini contoh kecil aja misalnya. Kalau ditanya masyarakat kita, apakah beban hidup makin berat? Oh iya berat. Gitu ya. Makin susah, katanya. Cari duit susah. Betul. Nyekolak anak-anak susah. Iya kan? Apalagi misalnya. Harga beras naik kan? Iya, barang-barang harga naik. Betul. Jadi susah hidup gitu kan. Tapi ketika ditanya apakah Anda puas dengan Presiden Jokowi? Puas katanya. Suka katanya. Suka gitu ya. Karena mungkin juga karena ada BLT atau sepeda atau yang lain, mungkin juga kaos yang dilempar gitu kan. Itu bisa menghibur barangkali ya. Betul. Nah, tapi inilah problem komunikasi kita. Jadi tidak mengungkapkan yang sebenarnya. Oke. Nah, kalau nanti dalam pemilihan itu juga di kotak suara itu suara yang disampaikan yang tidak sebenarnya, ini jadi problem. Karena Maksudnya apa ini? apalagi- Tidak sampaikan sebenarnya maksudnya apa ini? Ya, Ada manipulasi suara begitu? selain manipulasi suara, bahwa dia tidak merepresentasikan apa yang sebenarnya gitu. Terjadi di masyarakat. Ya, keinginan dia sendiri juga. Mm-mm. Misalnya gini, dia sebenarnya ingin ke partai A Oke. dan calon A, gitu ya. Tapi dia memilih yang lain. Karena apa? Ada faktor lain. Siap. Nah, ada sembako, ada yang lain ini, iya kan? Nah, ini juga yang bikin real, nyata. Akhirnya dia pilih yang lain, iya kan? Kalau dalam hal yang paling umum dikenal kan ini politik uang, ini, money politik. Betul. Tapi sebenarnya dia juga tidak punya ikatan ke yang tadi itu, apakah partai politik pasangan calon, karena dia rendah untuk kalau bahasa ininya ID party ya, bagaimana identitas Identitas politik. partai politiknya. ya. Atau bagaimana pemahaman dia secara intelektual terhadap pasangan calon. Karena itulah gampang sekali dipengaruhi dengan iming-iming. Contoh lain misalnya ada perangkat-perangkat pemerintahan di tingkat paling bawah misalnya. Makanya ini menjadi strategis kepala desa ini dan perangkat desa ini, ya kan? Ya, kepentingan pemenangannya jelas banget kan Iya. jadinya kan. Karena itu tadi dia tidak punya ID party yang tinggi. Oh, gue partai ini, saya punya ideologi enggak. Ya. Itu hanya berapa persen saja. Karena itu ada sembako, ada BLT, ada sepeda dan segala macam yang bisa mempengaruhi dia sehingga tidak menyampaikan atau memilih pasangan calon atau partai politik yang sesuai dengan yang diinginkan, dikehendaki. Nah, ini kan Dari ada diri sendiri. Belum lagi permainan manipulasi ya di tingkat misalnya TPS, kemudian tingkat kecamatan, kabupaten kota sampai misalnya tingkat pusat. Ya. kalau melihat fakta-fakta ini Bung Ken, artinya kita udah mulai bicara ada abuse of power di situ, ada potensi-potensi kecurangan, ada potensi-potensi manipulasi pemilu dan segala macam. Masyarakat ini kan belum selesai dan banyak persoalan-persoalan sebelumnya. Nah, prediksi Bung Ken sendiri ini kan kita bicara nasib pemilu kan. Iya. Nasib pemilu ke depan, lantas masyarakat harus mau percaya siapa lagi dengan
penyelenggaraan pemilu kita besok itu betul-betul dipastikan secara fair, secara adil, dan secara demokratis gitu. Iya, banyak teman yang saya ajak ngobrol, mereka, wah ini kayaknya terjadi kemunduran gitu ya. Oke. Siapapun yang terpilih dari 3 pasangan calon ini, karena sudah dinodai oleh praktik-praktik yang ya melanggar konstitusi, melanggar hukum, ini kemunduran kita dalam berdemokrasi, dalam pemilu. Fatal Begitu banget ya kata teman-teman. Tapi saya optimistis ya bahwa pemilu kita ini harus tetap bisa berjalan dengan baik dan tidak hanya secara prosedural tapi juga secara substansial. Oke. Dengan syarat masyarakat harus partisipatif, harus aktif melaporkan setiap kejadian yang melanggar atau berpotensi melanggar. Ya. Nah itu. Tapi yang saya maksud bukan optimis yang gambarnya Kaisang selalu ngikut. Iya. Oh ya, generasi Gambarnya, optimis. gambarnya Pak Dia Presiden selalu Jokowi tulis ya. generasi optimis. Ya, soalnya dia selalu bikin optimis gitu. Iya. Gambar dia dan ada Oh, bukan gambar- itu ya? Bukan itu maksud Bukan saya. itu. Kita optimistis Oke. bahwa pemilu ini saya yakin akan semakin baik kalau partisipasi masyarakat kita dalam hal mengawasi ya. Saya kira kalau partisipasi untuk memberikan suara, saya yakin masyarakat kita akan aktif. Seberapa Tapi besar? untuk mengawasi, nah itu yang harus didorong terus. Seberapa besar kita percaya kepada penyelenggara pemilu kita, Bawaslu maupun KPU? Ya, walaupun di sisi lain sepanjang perjalanan yang saya ikutin ya, karena kebetulan saya juga pernah ikut seleksi gitu Oke, ya. ya. Nah, tapi masih ada keyakinan mereka ini akan bekerja serius dan menjaga netralitas ya, dan mereka independen, mandiri. Kalau masyarakat terus mengingatkan dan mengawal, dan apabila misalnya mereka melenceng, kita laporkan ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Saya kira itu akan memaksa mereka harus Bertindak imparsial. imparsial. Betul. Karena itu harus dipastikan. Profesional. Bukan berarti di katakanlah di Eropa sana mereka itu taat karena kebaikan, tapi karena sistem juga. Makanya orang parkir baik itu karena kalau dia parkir nanti melenceng, datang surat teguran, sanksi, Anda harus bayar, misalnya denda gitu ya. Nah di sini juga kita harus terapkan seperti itu. Jangan kita harapkan kebaikan dari penyelenggara pemilu atau aparat itu, mulai dari aparat desa sampai kepada presiden. Jangan kita harapkan kebaikannya, tapi kita harus awasi dia. Dan kalau dia melenceng, kita harus laporkan. Kalau kita harapkan kebaikan, itulah berpotensi dia menyalahgunakan. Jadi memang begini, melihat fakta-fakta yang tadi kita sempat diskusi dari awal ini ya. Ini ada pengkondisian tertentu sebenarnya, terutama kepada pasangan nomor urut 2. Apalagi kalau kita lihat fenomena pengarahan survei, mobilisasi opini publik, pemilu dipaksa buat satu putaran dan segala macam. Ini kan fakta-fakta ini. Survei mungkin pantau lah ya. Jelas. Ini ada yang sampai kemudian 3-4 survei berturut-turut hanya dalam waktu 1 minggu. Lalu terus dengan data yang sedemikian rupa dipaparkan, ada yang orang bilang agak tidak masuk akal, tapi dibuat sedemikian rupa bahwa pasangan nomor 2 ini udah menang. Terus kemarin beliau pidato lega di Jawa Timur, tanda-tanda kemenangan itu sudah muncul dan segala macam. Jadi fenomena survei ini juga salah satu fenomena, Bung Ken. Ini bagaimana komentar dari Bung Ken mengenai angka-angka dan data-data survei belakangan ini? Gitu? Iya, setidaknya saya melihat hasil lembaga survei yang berbeda ya, berbeda. Katakanlah misalnya seperti lembaga survei Carta Politika. Di sini kan pemenangnya Ganjar Mahfud. Walaupun beda tipis dengan Prabowo Gibran. Betul. Tapi kalau hasil surveinya Denny JA beda lagi. Beda lagi, betul. Ini malah jauh nih. Merosot tajam, judulnya gitu. Iya. Di sini Ganjar Mahfud merosot. Yang paling tinggi adalah Prabowo Gibran. Dan ada kemasan isu lagi. Semakin kencang katakanlah misalnya serangan terhadap Jokowi, kata survei ini, maka semakin banyak nih yang berpindah pemilihnya Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Ya itulah mereka bikin apa ini ya, hasil-hasil survei ini. Ya memang survei ini secara metodologi ya itu kan dilakukan secara ilmiah ya. Ya tapi ya oke, apapun itu yang disebut lembaga survei itu,
kalau saya sih, kita masyarakat harus aktif mengawasi. Toh juga nanti hasilnya di 14 Februari pada saat pemungutan suara harus dikawal mulai dari TPS sampai tingkat pusat. Sampai ditetapkan oleh KPU RI. Tapi dugaan mobilisasi survei itu kira-kira bisa nggak kita sebut seperti itu? Jadi bukan cuman perangkat desa kemarin yang kalau kita bisa bahasakan mobilisasi, tapi lembaga survei juga dimobilisasi gitu. Ya, mereka ini kan orang-orang profesional ya. Tapi tadi dua contoh itu kan sudah terlihat ya. Kalau mungkin beda-beda tipis, katakanlah misalnya margin errornya 2% gitu ya, atau 1,5%. Tapi ini katakanlah misalnya di sini Ganjar Mahfud menang, tapi sedikit tipis. Betul. Nah di sini katakanlah misalnya Prabowo Gibran menang, tapi sedikit gitu ya, tidak melampaui 3% misalnya. Masih masuk akal. Oke. Tapi di sini marginnya kecil. Tapi yang LSI Denija ini kan 40% dibanding 30 sekian persen. Jadi untuk margin errornya itu kan nggak masuk. Oke. Nah di sini apakah ini juga bagian dari mobilisasi? Ya kita percayakan aja lah. Kayak akan ada asosiasi etiknya lembaga survei ya. Betul. Apa Persepi atau Aropi, mereka lah yang mengaudit itu. Tapi Dan masyarakat juga di sini penting untuk berpartisipasi. Bila perlu laporkan aja. Menilainya juga secara kritis begitu ya. Iya, menilai dan bisa juga melaporkan ke Dewan Etiknya lembaga survei, ya kan? Karena ada mereka lembaga etiknya untuk menilai dan membuka, terutama misalnya sumber dananya dari mana. Mereka harus declare ketika melakukan survei, hasilnya ini, margin error, metodologi, dan sumber pendanaannya dari sini. Mestinya disebutkan, sehingga publik tahu. Nah kalau itu tidak disebutkan, ayo masyarakat laporkan, dan ayo dipublikasikan ke media bahwa oh ini ada temuan-temuan seperti ini. Dan kita minta Dewan Etiknya mengaudit, kalau memang itu kita curiga. Jadi memang ini Bung Ken dan teman-teman sahabat media Indonesia, pertaruhan kita ini terlalu besar. Saya sepakat, artinya pemilu kita 5 tahunan ini kan menjadi momentum besar untuk bangsa ini. Pertaruhannya menyangkut nasib bangsa karena kita memilih pemimpin nasional untuk 5 tahun yang akan datang. Kalau diawali dengan proses-proses seperti ini, lantas bagaimana Bung Ken untuk nasib pemilu kita besok ini? Ya, nasib pemilu kita ini memang terancam. Walaupun tetap kita harus optimistis bahwa ini berjalan secara prosedur dan dengan mengedepankan substansi, bahwa ini adalah pemilu yang harus fair. Oke. Ini bisa terjadi kalau semua elemen masyarakat aktif untuk mengawasi. Itu ya. Jangankan misalnya sekelas presiden, sekelas kepala desa, atau mungkin juga di tingkat RT, pengurus RT atau RW, itu juga berpotensi bermain kalau kita tidak ikut mengawasi. Karena itu, kalau ada potensi itu, foto, rekam, Sebarkan. Atau laporkan. Nah, disitulah fungsi masyarakat itu, selain pemilih mempunyai hak pilih, menggunakannya pada saat hari H, juga dia berwenang sebagai pelapor. Dia diberikan hak untuk melaporkan kejadian-kejadian yang berpotensi melanggar pemilu. Oke. Bung Ken, ini pertanyaan saya terakhir. Ini kan cukup aktif memantau berita-berita pemilu ya setiap hari. Ini peta kekuatannya seperti apa udah kira-kira? Pasangan nomor 1, pasangan nomor 2, pasangan nomor 3. Kelihatannya anginnya bakal kemana ini? Kalau dari amatan teman-teman selama mengawal berita pemilu ini. Sentimen publik aja? Iya. Memang kalau kita amati di medsos sekarang, kehadiran Gibran ini menarik perhatian ya. Walaupun banyak perbedaan pendapat. Betul. Ada yang setuju, ada yang tidak gitu ya. Saya kira itu sah-sah saja ya. Nah, kalau jadi isu yang menyoroti Gibran sangat tinggi gitu kira-kira ya, menarik ya. Tapi tidak kalah juga ada pasangan Amin juga yang juga menjadi sorotan juga, terutama Anies Baswedan di media sosial, terutama di Twitter ya. Nah, kalau mencermati dukungan politik, daya tarik Amin di mana? Kan kalau tadi Gibran dengan segala kontroversinya, lantas daya tariknya Amin di mana kira-kira di sisi persepsi publik yang muncul di berbagai pemberitaan media sosial menurut Bung Ken? Ya,
sampai sekarang daya tariknya adalah menawarkan perubahan. Perubahan ya. Ya, artinya kan perubahan dan kesetaraan kesempatan, Oke. keadilan dari semua lini atau di semua lini gitu ya. Itu mungkin menjadi salah satu poin penting, dan juga mungkin karena dia ya bawaannya tenang ya, Oke. seorang guru. Tapi kalau dari dukungan-dukungan ini dan perangkat-perangkat yang ada, memang Prabowo Gibran ini punya dukungan yang ya dari Oke. partai politik ini kan, kalau Mesin dilihat partainya dari besar, hasil ya. pemilu 2019 mereka ini kan hampir 40% atau kurang lebih 40%. Nah kalau ini berjalan lagi ditambah dukungan-dukungan yang sudah mereka nyatakan ya, asal misalnya tidak menggunakan kekuasaan atau anggaran negara, ya pertandingan fair, siapapun yang menang gitu ya. Ya, oke. Tapi kalau sampai menggunakan itu, disitulah yang saya katakan tadi, masyarakat harus ikut serta. Kalau pasangan Ganjar Mahfud, Ya, Ganjar Mahfud juga punya potensi ya. Artinya tadi kalau menurut carta politika kan dia nomor Siap, 2 gitu, betul. peringkat kedua. Dan pasangan ini juga kan memang punya profil yang matang ya. Ada Ganjar yang sudah pengalaman sebagai betul. gubernur, ada Pak Mahfud MD yang pernah jadi ketua MK, menjadi menteri sudah berapa kali ya, dari periodenya Gus Dur presiden, sekarang juga. Dan kita monitor juga mereka punya salam 3 jari sekarang yang seperti ini. Iya. Itu dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang otoriter gitu ya. Nah, Terinspirasi dari film apa katanya? Hunger Games ya. tapi itu Ini kan juga menarik menjadi juga ya. polemik, artinya Oke. ada silang pendapat antara Ganjar dengan Mahfud. Oh gitu. Karena Mahfud ada di pemerintahan Ada di sebagai Menko pemerintahan. Polhukam, Iya, ya kan? iya. Itu juga Ketika jadi Ganjar mengatakan rapot merah gitu kan, hukum terkait tentang hukum. hukum. Sementara itu wilayah dari Menko Polhukam, Baik. yang Menko Polhukamnya adalah Mahfud MD. Mahfud MD sendiri. Iya, Ya, kan? ya, ya. Yang kemudian juga PDI Perjuangan ini adalah partai pengusung Masih berada Jokowi. di dalam dan pemerintahan. masih ada di dalam pemerintah. Siap. Nah, masih ada di kabinet menterinya. Baik. Jadi ya itu menjadi apa namanya? Bisa juga jadi gimmick juga. Gimmick. Gimmick politik ya. Jadi bakal seru masih ke depan ini ya Bung Ken ya prediksinya ya. Makin seru. Sangat dinamis. Dan prediksi saya memang Prabowo Gibran ini bisa melaju. Tapi walaupun ada orang yang mengatakan 1 putaran, tapi prediksi saya 2 putaran. Tetap 2 Tinggal putaran. nanti apakah Prabowo Gibran ini akan berhadapan dengan Ganjar Mahfud atau berhadapan dengan Anies Mohaimin. Mohaimin. Baik. Siap. Oke, terima kasih sekali lagi Bung Ken Ya, terima untuk kasih. obrolan seputar pemilunya. Kita tunggu lagi update-update khusus untuk berita pemilu menjelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden tanggal 14 Februari yang akan datang. Kita sampai ketemu lagi di obrolan Media Indonesia TV untuk edisi berikutnya. Selamat siang, sampai jumpa. Ya, sampai Terima jumpa. kasih ya Bung Ken ya. Terima kasih. Siap.